Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Kali ini saya akan membahas tentang asesmen nasional. Sudah tahu belum kabar ujian nasional yang diganti menjadi asesmen nasional di tahun 2021 mendatang? Atau kamu masih bingung dengan ketentuannya? Pada intinya, seperti yang dilansir dari kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Kenapa sih diubah menjadi asesmen nasional? Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Selain itu, untuk mengupgrade pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Gimana? Sudah mulai paham atau masih punya banyak pertanyaan? Supaya kamu benar-benar paham mengenai ketentuan dan apa saja yang diujikan pada asesmen nasional, simak baik-baik beberapa hal penting berikut ini berkaitan paparan Kemendikbud. Yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang berdasarkan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang kedua, apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Oke, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, jenjang penilaiannya. UN untuk SMP, SMA, dan SMK, AKM dan SK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk level murid, UN untuk tingkat akhir, AKM dan SK untuk kelas 5, 7, dan 11. Kemudian untuk subjek murid, untuk UN, sensus seluruh murid, AKM dan SK, sensus sekolah dengan sampel murid. Kemudian untuk tingkat jenis tes, UN high stake, AKM dan SK low stake. Untuk model soal, UN pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Kemudian AKM dan SK, PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Kemudian periode tes per murid untuk UN dilaksanakan 4 hari, AKM dan SK dilaksanakan 2 hari. Selanjutnya mode pelaksanaannya. UN semi-online, AKM full online, semi-online, dan offline. Kemudian untuk metode penilaian, UN CBT, AKM dan SK MSAT. Yang ketiga, siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan atau sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Yang kedua, diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Kemudian diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Yang keempat, mengapa yang menjadi sampel adalah murid dari kelas 5, 8, dan 11? Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum? Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum.
Yang keenam, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid, terlepas dari apa profesi dan cita-citanya di masa depan. Selain itu, kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Hal ini pun bertujuan untuk mendorong guru semua mata pelajaran untuk lebih fokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Yang ketujuh, apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Yang kedelapan, apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur pada AKM? Ada 3 hal, yaitu yang pertama konten. Konten pada literasi membaca berisi teks informasi dan sastra. Kemudian pada numerasi, aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua, proses kognitif. Di literasi membaca, menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Kemudian untuk numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang ketiga, konteks. Untuk literasi membaca, berupa personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian untuk numerasi, personal, sosial budaya, dan saintifik. Yang kesembilan, bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Yang pertama berupa objektif, yaitu pilihan ganda hanya satu jawaban benar, kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, kemudian menjodohkan. Yang keempat isian singkat berupa angka, nama benda yang sesuai fix. Kemudian bentuk yang kedua adalah non-objektif, yaitu berupa esai. Yang ke-10, kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP atau MTS, serta kelas 11 jenjang SMA atau MA, dan SMK pada akhir Maret 2021. Kemudian untuk pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD atau MI adalah di bulan Agustus 2021. Yang ke-11, berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Yang ke-12, berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Oke, untuk SD di hari pertama tes literasi selama 75 menit, untuk survei karakter 20 menit. Kemudian di hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP dan SMA atau SMK, di hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Yang ke-13, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah pembagian porsinya seperti UN? Tidak. AKM akan mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Yang ke-14, adakah kisi-kisi dan contoh soal AKM? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum.
Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi. Yang ke-15 atau yang terakhir, apakah ada nilai atau skor minimum dalam AKM? Tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Nah, untuk menguasai asesmen nasional, kamu harus mempelajari konsep setiap materi pelajaran dengan baik, bukan hanya menghafal materi ya. Oke, demikian tadi video penjelasan tentang asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional 2021. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.